Kabar duka meluncur ya beberapa hari belakangan ini bahwa kita semua kehilangan Abu Ubaidah. Tapi apakah ini kabar valid atau bukan? Tentunya juga beberapa kaum muslimin sudah banyak yang menjalankan sholat gaib. Sosok Abu U ini keluarganya syahid, 3 orang anak dan seorang istrinya. Tapi media kedua itu menyebarkan berita bahwa satu keluarga ini syahid semua. Nah, di sini kemudian timbul kebingungan publik. Setelah tersebar berita ini, media-media penjajah itu sama sekali tidak memberikan komentar apapun sampai hari ini. Arti secara nggak langsung ada mata-mata dalam dong. Itu dia. Sekitaran 1 bulan lalu ya, ada platform yang dikelola oleh keamanan pejuang namanya Al Haris gitu ya. Itu mengungkap bahwa ada seorang perempuan yang disuruh jadi mata-mata. Caranya si perempuan ini ketika ngantri di Yayasan Gaza Humanitarian Fund yang punya Amerika Serikat, itu dia diancam. Tapi ternyata percakapan tersebut direkam. Nah, kemudian gadis ini diancam kalau dia tidak mau jadi mata-mata, maka dia akan diledak. Keluarganya juga akan diledak. Nah sekarang ini tentunya apapun itu tetap harus konsisten membela perjuangan saudara kita yang ada di Palestina. Sekarang kita akan ngobrol dengan Syekh Ammar yang mungkin beliau bisa mendapatkan info yang lebih valid karena biasanya dapat inside information langsung dari Gaza, insya Allah. Dan beliau sekarang ini sedang ada di Tunisia dalam sebuah proses perjalanan Freedom Flotilla, Sumut Flotilla ya, yang akan mengirimkan bantuan langsung ke border Gaza melalui laut bersama 50 negara. Jadi posisinya nggak di Indonesia lagi, di Tunisia. Langsung aja kita bersama Syekh Ammar Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Syekh? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kok lagi di Aqsa bukannya lagi di Tunis? Iya, cuma kalau Tunis latar belakangnya nanti kota-kota biasa kan. Oh gitu ya. Oke Syekh, melanjutkan dengan apa yang saya japri nih ya. Memang kabarnya simpang siur, tapi dengar kabarnya aja sedih gitu ya. Kalau emang benar terjadi, ya mudah-mudahan sih masih ada harapan begitu ya. Bagaimana menurut informasi yang antum dapat hari ini? Oke, ini memang pertama cukup mengagetkan. Kronologinya tuh dimulai dari adanya sebuah ledakan di apartemen yang ada di kota Gaza. Nah, kemudian ternyata dalam ledakan itu, media-media penjajah itu tiba-tiba menyebarkan 2 info yang berlainan nih. Bukan orang Palestina yang nyebar nih, tapi media penjajah. Media Ya. pertama menyebar isu bahwa sosok Abu Ubaidah, atau mungkin biar nggak kebenar kita bilangnya Abu U gitu ya. Sosok Abu U ini keluarganya syahid, 3 orang anak dan seorang istrinya. Tapi media kedua itu menyebarkan berita bahwa satu keluarga ini syahid semua. Nah, di sini kemudian timbul kebingungan publik. Setelah tersebar berita ini, media-media penjajah itu sama sekali tidak memberikan komentar apapun sampai hari ini. Sampai hari ini, itu media-media penjajah nggak berikan komentar apapun. Tapi kemudian, ya, media-media Palestina dan media-media kaum muslimin secara umum, baik itu media di Indonesia dan lain-lain sebagainya, semuanya menyebarkan berita bahwa Abu U itu dikabarkan syahid. Nah, dari sini masalahnya nih, karena tidak ada klarifikasi apapun dari brigade, tidak ada klarifikasi apapun dari gerakan hak, dan tidak ada informasi tambahan dari para jurnalis. Untuk kita ketahui, jurnalis yang ada di Gaza juga sebetulnya sama tidak tahunya dengan kita kalau ada informasi yang terjadi di kota yang berlainan dengan kota tempat mereka tinggal. Misalnya, jurnalis di Gaza Selatan itu sulit untuk mengetahui apa yang terjadi di Gaza Utara karena sulitnya komunikasi. Nah, itu tuh kronologi awalnya kira-kira. Terus apakah Oh kemudian gitu. nih beliau benar-benar syahid? Ini nggak tahu. Tapi dugaan paling kuat betul bahwa rumah keluarga beliau ditarget. Artinya Israel atau penjajah ini sudah tahu beliau marganya siapa, marganya apa, mukanya gimana, udah tahu. Itu. Arti secara nggak langsung ada mata-mata dalam dong. Itu dia. Sekitaran 1 bulan lalu ya, ada platform yang dikelola oleh keamanan pejuang namanya Al Haris gitu ya. Itu mengungkap bahwa ada seorang perempuan
yang disuruh jadi mata-mata. Caranya si perempuan ini ketika ngantri di Yayasan Gaza Humanitarian Fund yang punya Amerika Serikat, itu dia diancam. Jadi dia disuruh masuk ke dalam kantor sekretariat, dia direkam, dia ditawari untuk menjadi mata-mata. Si gadis ini menolak. Tapi ternyata percakapan tersebut direkam. Nah, kemudian gadis ini diancam kalau dia tidak mau jadi mata-mata, maka dia akan diledakkan, keluarganya juga akan diledakkan. Dia pulang ke kantong-kantong pengungsian dan dia tahu gitu loh dia di mana keluarga komandan, dia tahu di mana keluarga para pejuang dan dia mendatangi tenda-tenda keluarga para pejuang tersebut dan menanyakan beberapa informasi. Nah, ternyata informasi-informasi itu dia sampaikan lagi ke tentara penjajah dan ke keluarga pejuang tersebut, tendanya dihancurkan. Mata-mata itu betul-betul ada dan ini indikasinya semakin kuat karena banyak sekali komandan-komandan yang terbunuh gara-gara mata-mata itu. Gitu. Apakah kemudian pasukan perjuangan Palestina kemudian mengetahui siapa orangnya? Sebagian besar diketahui siapa orangnya karena kan mata-mata kalau di Gaza itu mata-mata itu nggak seperti di tepi barat yang kemudian pasti berasal dari salah satu faksi misalnya. Di Gaza itu udah relatif solid. 20 tahun kepemimpinan Gerakan H itu berhasil menciptakan satu sistem gitu ya yang membuat masyarakat eh, akan mengadili sendiri siapa mata-matanya gitu loh. Akan tetapi dengan adanya kelaparan selama hampir 1,5 tahun ini, itu membuat banyak orang yang akhirnya dalam tanda kutip ya menyerah kelelahan dengan perang dan akhirnya memilih untuk menyerahkan data siapa-siapa pemimpin para pejuang. Hmm, ya ya, bagaimana itu ya? Dilematis ya. Tapi ya walaupun begitu, eh, ada nggak yang mungkin kemudian mengakui bahwa dia diperas kemudian apa namanya punya resiko bla 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 gitu yang kemudian menyelamatin keluarganya, mungkin dirinya sendiri yang menjadi korban nggak apa-apa gitu, mungkin ada nggak ya? Kan sulit juga kalau sekarang nih pilihannya antara hidup dan mati semua ini. Tampaknya ada di Gaza yang seperti itu tuh ada gitu. Makanya kan ada satu si perempuan ini ketahuan ini kan. Tampaknya ada gitu loh. Makanya itu pihak perlawanan hari ini relatif merahasiakan kabar. Kalau kita lihat pola seperti yang terjadi pada momen kesyahidan komandan tertinggi brigade yaitu Muhammad Daif, kan kabarnya itu ditunda. Bahkan saat itu pemimpin tertinggi Gerakan Hai yang ada di Doha itu membantah keras bahwa Muhammad Daif sudah syahid pada tanggal 13 Juli 2024. Tapi ternyata pada bulan Januari 2025, sekitar 6 bulan kemudian, justru Abu U mengumumkan Muhammad Daif sudah syahid. Begitu juga dengan Marwan Isa yang dikabarkan syahid pada bulan Oktober 2024, dibantah juga oleh gerakan, ternyata pada bulan Januari diumumkan syahid pada tanggal beliau dikabarkan syahid pada saat itu. Maka saat ini kita kembali lagi kepada Abu tadi, eh, kemungkinan syahid Abu U ini cukup besar, ada kemungkinannya. Maka ini yang kemudian jadi presiden gitu ya. Mata-mata ini benar-benar ada dan bahkan sejak awal memang mata-mata memainkan peran penting. Itu masalahnya. Iya, memang senjata senjata intelijennya istri Will kan sebenarnya bingung juga kan kalau untuk dengan teknologi canggih pun nggak bisa mendetek di mana-mana kan posisi gitu, sulit untuk kemudian memukul mundur pasukan pertahanan atau di perjuangan. Cuma ya salah satunya ya menggunakan senjatanya menggunakan orang-orang Palestina sendiri, tinggal itu maksudnya kan. Drone udah dikerahkan, teknologi frekuensi segala macam komunikasi semua udah dikerahkan, nggak ketemu Diego juga di mana apa namanya para pejuang ini berada. Tapi ya mau nggak mau ya tinggal dengan cara seperti ini, dan kalau antum bilang seperti itu berarti nggak cuma satu dong, ada banyak dong. Ini kan karena kelaparan kelaparan di mana-mana itu kan jadi bahan untuk apa namanya trade atau push ya gitu. Kalau contoh misalnya suatu negara dimiskinkan oleh di orang sebuah wilayah gitu supaya ketika pemilu bisa disogok pakai uang, kan begitu gaya-gayanya. Apalagi ini yang taruhannya nyawa, ini taruhannya nyawa lagi kan gitu. Itu dia dan ini memang lagi-lagi ya warga Gaza sendiri, kalaupun tidak menjadi mata-mata saat ini itu terbelah menjadi tiga nih kalau yang saya simpulkan. Ya, pertama mereka memang masih bersama dengan perlawanan, mereka adalah keluarga para pejuang. Lalu yang kedua, mereka yang memang tidak lagi bersama dengan perlawanan, akan tetapi mereka tetap melawan. Jadi mereka tidak bersama dengan Gerakan H, mereka tidak bersama dengan Brigade, tapi mereka tetap sadar ini perang kita juga gitu loh. Secara ideologi ini beda, mereka orang nasionalis, mereka ini orang-orang yang ya tetap taat beragama, tapi tidak menjadi bagian dari gerakan. Nah, kelompok ketiga ini yang jadi masalah. Kelompok ketiga ini adalah mereka yang relatif sekuler, mereka yang lelah perang,
Mereka yang menginginkan berhentinya perang dan saat ini jumlah mereka semakin besar karena apa? Karena kelaparan gitu loh. Karena kelaparan. Jadi nggak semua orang Gaza itu kemudian kuat gitu ya menanggung peperangan yang tiada henti ini. Ada juga orang-orang yang kemudian lelah, ada juga orang-orang yang sudah nggak kuat dan mereka secara sederhana gitu ya melakukan kampanye-kampanye yang menggembosi perjuangan. Mereka melakukan kampanye yang alih-alih merugikan penjajah, mereka malah merugikan para pejuang sendiri dan menyebarkan isu yang tidak-tidak bahkan menjual data kepada penjajah demi sekotak bantuan kemanusiaan karena lapar. Itu masalahnya. Waduh, memang bukan perihal yang mudah juga ya. Jadi sebenarnya mata-mata ini pun juga mungkin karena ya udah nggak ada pilihan kali ya, pressure juga gitu. Karena sudah sekian lama gitu kan. Ada juga beda juga misalnya pengkhianat gitu atau para orang yang kemudian memang berpihak kepada penjajah. Nggak usah dijajah aja udah ngasih informasi gitu kan. Nggak usah di hal suatu hal aja bisa ngasih informasi. Tapi walaupun begitu tetap aja ya dalam Islam berkhianat tetap berkhianat ya. Ya, itu dia berkhianat ya tetap berkhianat gitu. Tapi lagi-lagi kan, jadi kalau kita masih ingat ya sekitar awal tahun kemarin di enggak awal tahun 2025 ya di Deirbalah itu terjadi aksi begini. Jadi polisi-polisi itu menembak mati seorang perampok. Dia bergabung Hmm. ke dalam geng Yasir Abu Syabab yang kemudian dia juga menjual data kepada Israel. Nah, ternyata Hmm. polisi yang menembak mati si perampok ini disidang oleh keluarga si perampok. Kan kalau di Gaza itu masih pakai sistem marga gitu ya. Keluarga Hmm. besarnya si perampok ini kemudian mengeksekusi mati si polisi tadi. Coba, jadi Waduh. di Gaza itu saat ini hukum itu sudah sulit sekali dijalankan dan penjajah itu memanfaatkan itu. Jadi semenjak kira-kira awal tahun 2024 strategi mereka itu bukan lagi militer to militer. Jadi tidak lagi mereka berhadapan langsung dengan gerakan hak, tapi mereka sengaja membunuh sebanyak mungkin polisi agar tidak ada lagi yang bisa menjaga keamanan di dalam Gaza, agar hukum tidak lagi tegak. Kan hukum itu harus ditegakkan dengan kekerasan juga. Kalau sekarang pihak yang menegakkan hukum sudah tidak ada, maka akan terjadi anomi, keadaan tanpa norma, keadaan tanpa hukum. Dan itulah yang saat ini terjadi di sebagian wilayah Gaza. Di daerah Balah, polisi sudah dibunuh oleh keluarga pelaku kejahatan. Maka ketika nanti pengkhianatnya akan ditindak apa dan lain-lain sebagainya, maka pihak pejuang sendiri akan menghadapi tuntutan dari keluarga orang yang diduga pengkhianat. Karena kan dibuktikan juga susah masalahnya. Kita tahu nih dia pengkhianat, gitu kan? Tapi gimana cara 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 menyiarkannya kepada Buktikan. keluarganya sendiri gitu loh? Apa buktinya? Nggak ada. Itu masalahnya. Nah, jadi di dalam Gaza saat ini itu ada dua kelompok, eh, bukan dua ya. Sederhananya gini, ada kelompok militer dan ada kelompok sipil yang dipersenjatai. Kan polisi itu sipil yang bersenjatai kan. Kalau kelompok militer di Gaza jelas ada faksi-faksi yang salah satunya adalah faksi Brigade Al-Qassam gitu ya. Tapi kalau di dalam Gaza yang merupakan sipil bersenjata ini sekarang terbagi menjadi dua. Pertama memang polisi reguler yang kita tahu gitu ya, sebagian besar di antara mereka adalah anggota Gerakan H yang ini banyak yang syahid ya udah habis nih mereka ini. Yang kedua ini adalah kelompok polisi-polisi tidak resmi. Kelompok polisi tidak resmi itu kebagi dua lagi nih. Ada kelompok polisi yang memang lahir dari kepentingan masyarakat untuk menjaga wilayahnya. Kalau dalam bahasa kita ini sederhananya mereka berubah menjadi ormas-ormas yang tidak ada kaitannya dengan kepolisian secara resmi, punya data dari senjata keluarga yang mereka simpan gitu ya. Atau yang kedua, mereka-mereka ini adalah kelompok yang dipersenjatai oleh Israel dan bertindak layaknya polisi, padahal mereka bukan polisi. Inilah geng diantaranya keluarga besar Abu Mussaib dan keluarga besar Yasir Abu Syabab. Nah, pertama, polisi yang dari senjata keluarga di mana dapat senjatanya? Kan bukannya Hamas membuat 2005 kalau nggak salah, semua senjata yang dimiliki oleh pribadi harus diserahkan kepada pejuang kan. Nah, ternyata mereka ini tetap mendapatkan sejumlah senjata dari senjata-senjata lama mereka atau mendapatkan itu dari sisa-sisa senjata yang memang belum diserahkan. Yang kedua, ngapain mereka? Nah, mereka ini mengamankan bantuan kemanusiaan di spot-spot yang memang di sana ya dengan berat hati harus kita akui gerakan pejuang sudah hancur. Kan misalnya ada satu di kota nih, ada Brigade Khan Yunis misalnya. Brigade H ya, Brigade Alki di kota Khan Yunis. Kan dari brigade itu nanti turun jadi regu-regu yang ada di setiap desa kan. Ada beberapa desa yang memang di situ gerakan sudah hancur ya, memang ada.
Lalu kemudian ya masyarakat lokal sekitar situ tuh membentuk milisi-milisi yang bertindak sebagai polisi, bukan bertindak sebagai pejuang, bukan. Tapi mereka ini polisi. Nah, kemudian ngapain nih polisi yang dibentuk oleh penjajah tadi, yang diantaranya ada geng Yasir Abu Syabab. Nah, mereka ini merampok bantuan kemanusiaan dengan dalih mengamankan. Lalu kemudian bantuan kemanusiaan yang sudah mereka ambil ini dijual di pasar dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Waduh, sulit juga hidup di sana ya berarti ya. Aduh, Udah rumit, makanya kan sekarang hukum tuh udah nggak ada di sana itu. yang masih bertahan benar-benar ganjarannya mudah-mudahan jana ini. Nggak mudah ternyata. Nah, sekarang berarti eh, walaupun ada kemungkinan tereksekusi, tapi belum ada kayak semacam press release resmi ya dari pasukan perjuangan ya. Nah, jadi kita kembali lagi kepada pembahasan masalah polisi tadi, karena tidak ada lagi yang bisa memastikan hukum dan moral tetap tegak, maka pada akhirnya yang terjadi adalah masyarakat secara inisiatif atau secara alami akan menciptakan lembaga yang bisa menjaga hukum. Maka yang mereka ciptakan ada dua gitu loh. Polisi yang cenderung dan dibuat oleh penjajah, dan polisi yang memang lahir dari kepentingan mereka sendiri. Dan saat ini memang sebagian besar, kalau bisa kita katakan ya, sebagian besar kalau tidak bisa semua, polisi-polisi yang dibentuk resmi oleh negara bentukan gerakan H sudah nggak ada. Separah itulah kondisi di dalam dalam Gaza hari ini. Makanya mata-mata juga gitu loh. Karena saat ini mata-mata atau intel polisi dari kedua belah pihak ini bermain terus gitu loh. Baik itu polisi dari geng perampok tadi, ya dari gengnya penjajah tadi, maupun mata-mata dari geng polisi yang memang dibentuk oleh para penduduk. Dan para penduduk sendiri kan diancam ketika polisi-polisi mereka ini dianggap berafiliasi dengan gerakan H, maka mereka akan langsung ditarget dan tidak tanggung-tanggung. Yang ditarget bukan cuma orangnya, tapi satu keluarga juga. Itu yang jadi masalah. Tapi polisi bentukan masyarakat sama bentukan afiliasi itu mereka saling serang juga atau enggak? Oh iya, saling serang juga. Itu yang jadi masalah kan sekarang. Dan saling Uh, serang ini ada beberapa kali video yang menunjukkan bahwa ketika ada kontainer lewat dan kontainer itu dijaga sama polisi dari geng Israel gitu ya, dari geng penjajah, diserbu sama polisi dari geng orang-orang dari para penduduk sendiri gitu loh. Sempat terjadi keributan sesaat dan yang paling menikmati kejadian ini adalah penjajah Israel karena berhasil menciptakan perang proksi. Dia berhasil menciptakan perang apa namanya? Perang horizontal lah gitu bahasanya ya, antara penduduk dengan penduduk. Jadi akhirnya tugas mereka semakin ringan gitu loh. ini mirip banget sama penjajah Zion itu di mana-mana begitu gayanya. Waktu itu kita di Indonesia juga digituin, ada Davide et Impera dulu gayanya begitu juga. Jadi memang pola ini memang dimainkan sama mereka nih. Kita tuh daripada capek-capek mereka perangin mendingan mereka adu domba aja sendiri nih. Dan itu kan lebih murah biayanya bagi mereka kan. Karena kan ketika pasukan darat mereka masuk banyak banget dibunuh kan. Bahkan terakhir sekitar 2 hari ya sebelum Abu U diumumkan syahid kan, ada 4 orang tentara musuh itu yang ditangkap kan di kawasan Zaitun itu. Sehingga biaya perang darat itu bagi mereka sangat mahal. Paling murah biayanya bagi mereka adalah menciptakan perang adu domba gitu loh. Dan kemarin bikin demo di apa di Gaza Utara, dia bikin demo di Gaza Selatan dan lain sebagainya. Yang demonya sih boleh-boleh aja. Akan tetapi kan ternyata ada penyusup-penyusup yang memanfaatkan ini sebagai demo anti gerakan hak. Padahal ini demo untuk menghentikan perang gitu loh. Bukan demo untuk gerakan hak. Itu masalahnya. Terus kemudian di antara para yang dibentuk oleh apa namanya penjajah ini ada yang mata-mata dong. Banyak di antara mereka yang mata-mata. Atau otomatis. Memang bertugas sebagai mata-mata, itu masalahnya. Memang mereka bertugas sebagai mata-mata. Mereka bertugas untuk mencari mana nih keluarga-keluarga para pejuang, mana nih para pejuang tuh shiftnya jam berapa aja kan, pejuang itu kan bergerak dalam shift ya. Jadi mereka dalam satu hari 24 jam, misalkan nih bertugas selama 8 jam kan, namanya perang jangka panjang itu harus tertib ya, harus rapi. Nggak kayak orang tawuran yang 3 hari 3 malam nggak tidur nggak gitu kan. Nah, ketika para pejuang secara rutin kembali ke tengah keluarga mereka, mereka menghafalkan polanya nih. Oh, ternyata nih orang shiftnya jam segini, jam segini. Mereka jam segini pulang ke rumah keluarga mereka. Mereka jam segini biasa lagi makan bareng-bareng. Mereka biasa sholat di tenda yang mana dan lain-lain sebagainya. Di momen-momen itulah para mata-mata menyampaikan pola-pola yang tadi dan dicocokkan dengan drone, dicocokkan dengan data-data yang didapat dari pasukan darat penjajah. Dan ketika di exact time, ketika para pejuang ini kembali ke rumah mereka, maka mereka akan ditarget satu keluarga.
Waduh, hebat sih sebenarnya warga Gaza ini. Nggak kaleng-kaleng percobaannya. Bukan hanya di luar, tapi di dalam juga nih. Ini mungkin ya salah satu polanya akhirnya kena keluarganya Abu U ya. Saya jadi gimana kita nih yang mendengarkan berita ini? Bagaimana cara kita bersikap nih? Eh Ya walaupun mungkin ada kabar apa namanya ada kemungkinan terburuk, iya akan terjadi juga. Cuma bagaimana kita terus kemudian memberikan memiliki harapan secara pribadi lah bahwa perjuangannya belum selesai gitu. Pertama, Gimana? kita disiplin dulu ya, disiplin karena banyak sekali media barat dan media penjajah itu kerap kali berbohong. Dan sudah beberapa kali kebohongan mereka itu akhirnya diungkap. Ketika Komandan Brigade Beit Hanun, itu Hussein Salam Fayyad, namanya dikabarkan syahid, nggak tahunya bulan Januari dia muncul lagi dengan sehat-sehat gitu kan. Iya, makanya kan. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa berita ini disebarkan dengan tujuan untuk mencari informasi lebih jauh. Siapa yang panik, siapa yang ngebantah. Nanti kan kalau ada orang ngebantah, ketahuan, oh berarti dia keluarganya nih. Kalau ngebantah, oh dia ketahuan nih, dia punya informasi ini nih, kita tangkap aja dan lain-lain sebagainya. Tapi yang kedua, yang paling penting adalah bagi orang-orang yang sudah mengikuti isu Palestina jauh sebelum Tufanul Aqsa, kita akan tahu bahwa perang ini tidak dicetuskan oleh semata-mata Abu U. Perang ini tidak semata-mata dicetuskan di tahun 2023, tapi perang ini adalah perang jangka panjang. Dulu tahun 93 ketika kesyahidan Imad Aqil, orang membayangkan bahwa ketika kaum muslimin kehilangan sosok perjuangan akan berhenti. Tapi ternyata enggak. Pasca kesyahidan Muhammad Imad Aqil, ternyata muncul sosok Muhammad Deif. Yang kemudian Muhammad Deif ini mengorganisir pasukan dengan rapi dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian ketika pada tahun 2004, ketika akhir intifadha kedua, Syekh Ahmad Yasin itu syahid. Orang membayangkan ini perjuangan akan berhenti dan seterusnya. Tapi ternyata gerakan malah semakin besar, semakin rapi, dan semakin kuat. Nah, dan kita jangan lupa bahwa gerakan pembebasan kita itu bukan berfokus kepada kita membersamai gerakan hak, enggak. Dengan atau tanpa gerakan hak, gerakan ini akan tetap ada untuk apa? Untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di negeri Syam akan ada yang namanya Taifah Mansurah, sekelompok orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk membebaskan Baitul Maqdis, untuk membebaskan negeri Syam dan lain sebagainya dengan atau tanpa gerakan hak. Lagi-lagi perjuangan ini akarnya bukan dari kemunculan Abu Ubaidah, karena Abu Ubaidah pun dia baru muncul pada tahun 2004. Dan gerakan H muncul pada tahun 1987. Artinya dari tahun 87 sampai tahun 2004, siapa yang menjadi juru bicara gerakan? Ada orang lain. Dan saat itu, gitu ya, kita tetap membersamai gerakan ini, kita tetap sama-sama berjuang membebaskan Baitul Maqdis, kita tetap sama-sama berjuang untuk menjaga Gaza. Artinya apa? Dengan atau tanpa Abu U, dengan atau tanpa Muhammad Daif, dengan atau tanpa Baba Ismail, dengan atau tanpa Baba Sinwar, insya Allah kita akan terus bergerak. Jadi memang bukan personifikasi ya. Ini perjuangannya ya boleh lah mungkin para penjajah itu apa namanya mensyahidkan para profil-profil atau juga para apa pemimpin gitu ya. Mungkin perbedaan sudut pandang, mungkin mereka merasa bahwa pemimpin itu sebuah simbol yang kemudian jika dimatikan maka semangatnya akan hilang. Jadi kalau bagi para perjuang ini ternyata siapapun pemimpinnya itu akan didukung dan siapapun yang akan memimpin sudah siap untuk syahid gitu ya berarti. Itu dia. Dan Abu Ubaidah itu kan adalah nama nama apa ya? Nama tokoh gitu loh, bukan nama orang, tapi dia itu adalah nama jabatan. Ya kan akan muncul Abu U yang baru sebagaimana kemarin ketika kesyahidan Abu Hamzah. Sekian bulan kemudian, kalau nggak salah sekitar sebulan kemudian tiba-tiba sosok Abu Hamzah nge-tweet lagi atau bikin teks lagi di Telegram. Artinya Abu Hamzah ada lagi yang baru. Walaupun orangnya mungkin berbeda. Orangnya beda karena sejak awal nama Abu Hamzah adalah nama bagi jabatan juru bicara. Bisa saja nanti akan muncul lagi Abu U dengan orang yang berbeda gitu. Betul. Dan pengkaderan terus terus berjalan. Kemarin di video yang muncul kurang lebih di bulan Oktober 2024, ada juru bicara dari Brigade Rafah yang gaya bicaranya mirip banget dengan Abu U, cuman suaranya beda. Nah, artinya apa? Pengkaderan juru bicara yang baru terus ada. Dan kalau kita perhatikan video-video dari gerakan ini yang nggak banyak disiarin ya. Kenapa nanti? Di video yang disiarkan sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan video-video yang terakhir, banyak ditampilkan para komandan atau para juru bicara brigade tingkat lokal yang memiliki gaya bicara luar biasa, memiliki gaya bicara yang hebat, bahkan nyaris sehebat Abu U ini. Artinya pengkaderan tetap berjalan,
siapa yang menyuarakan perjuangan ini tidak akan pernah menjadi masalah buat kita karena fokus kita kepada bukan sosoknya akan tetapi tujuan utama kita. Itu. Menarik ya. Jadi kalau sekarang mungkin kalau masyarakat dunia itu taunya Marvel ya, Batman nggak taunya siapa gitu kan, identitasnya atau siapa gitu ya, misalnya Superman, Clark Kent gitu misalnya. Kalau ini di real life ternyata ada juga ya sosok pahlawan dengan simbol yang identitas aslinya tuh tidak diungkap. Ini juga mungkin untuk menjaga hati dari para pejuang ini untuk tetap ya fokusnya adalah untuk mempertahankan Gaza. Jadi kalau kadang-kadang kalau dengan nama pribadi itu bersangkutan dengan hati ya kadang-kadang apa namanya ada sanjungan apa segala macam yang membuat mereka nggak butuh itu ya mereka ya. Nah, itu dia. Ada nggak kira-kira misalnya ada pun kemungkinan terburuk jika memang sudah syahid ada sosok baru atau memang akan mungkin saja akan ada sosok baru dengan nama yang sama. Saya membayangkan mungkin iya akan ada sosok baru dengan Hmm. nama yang sama karena memang ikon Abu UU ini sulit apa ya sulit diganti gitu loh. Dia sebagai narator Hmm. dari perang gitu. Kalau kita lagi nonton film, dia ini narator nih. Dia yang menyampaikan kesimpulannya dari cerita kita ini adalah begini, 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 begini. Dia kayak dalang, Hmm. ya dalang. Kalau dulu kita pernah nonton film apa bukan film ya kayak OVJ lah gitu kan, Opera Van Java itu kan. Ya. Dia ini dalangnya gitu loh. Hmm. Tapi dalang Ya. ini dia tidak menjadi pengendali, dia murni sebagai narator saja. Narator ini akan tetap Ya. ada gitu loh. Dia berfungsi sebagai juru bicara atau dia berfungsi sebagai penulis cerita resmi ini loh, cerita resminya dari dia gitu Ya. loh. Nah, saya yakin akan terus ada gitu ya. Akan tetapi mungkin dengan narasi yang sedikit berbeda. Karena apa? Kan sekarang dimensi perang ini juga beda lagi. Perang Tufanul Aqsa tahun 2023 sampai sekarang ini kan membuka dimensi bahwa ternyata sosok itu perlu. Oh ya kan, ternyata kemudian film-film atau dokumentasi itu perlu. Nanti di perang-perang selanjutnya akan muncul dalam bentuk yang berbeda dengan kelengkapan yang juga berbeda sesuai dengan zaman pada saat itu. Hmm. Jadi kalau kita lihat siapapun nanti yang akan memimpin ya, justru akan menyulitkan sepertinya ya. Jadi ibaratnya ini ada satu apa namanya profil atau sosok yang angker yang namanya adalah bukan orang aslinya dan ibaratnya kalau kita mendengarkan apa yang diungkapkan oleh Abu Da atau juga Abu U keceplosan jadi yang menyebut apa dengan Abu itu seperti mendengarkan sirah yang baru saja terjadi gitu ya. Jadi kejadian ini langsung disirahkan gitu, diuraikan gitu kan. Andai ada yang mencatat dengan lengkap ya semua apa yang dituturkan beliau, mungkin jadi apa akan dibukukan satu persatu apa tahapan-tahapan yang terjadi selama proses ini. Menarik juga sih itu. Akhir ya, tesis atas nama Huzaifah Sami ini diduga adalah sosok asli Abu Ubaidah gitu, sosok Abu U ini ya. Baitul Maqdis bainal Yahud wa Nasara wal Islam. Jadi itu maksudnya dia nulis tesis judulnya Baitul Maqdis antara kekuasaan Islam, kekuasaan Nasara dan kekuasaan Yahudi. Berarti emang sejak awal orang ini adalah pembebas Baitul Maqdis secara ideologis gitu loh. Bukan cuma bergerak secara militer yang mungkin dianggapnya orang-orang kimia lah kan. Daif itu sarjana biologi, ya kan. Komandan Yahya itu dia sarjana bahasa Arab, yang sarjana sastra Arab. Sementara Abu Ubaidah ini atau Abu U ini tuh bener-bener orang yang secara ideologis atau secara akademik gitu ya, dia mencari jalan gimana cara bebasin Masjidil Aqsa gitu loh. Keren banget sih orang ini sebenarnya. Makanya pidato-pidatonya jadi jernih sekali. Pidato-pidatonya itu jadi padat berisi, akan tetapi tetap enak dinikmati, nggak seperti disertasi atau nggak seperti pidato dari juru bicara yang lain yang mungkin cuma sekedar laporan udah selesai, kering dari ruh tata bahasa Arab, kering juga dari ruh Qurani dan seterusnya. Itu. Ada feel-nya gitu ya yang membedakannya. Jadi kayak kemarin apalagi pidato terakhirnya yang bilang kalian adalah musuh-musuh kami. Aduh itu. Untuk kalian yang diam kali itu jelek itu. Dan sebenarnya bukan cuma itu, di pidato terakhirnya itu dia nyemangatin masyarakat Gaza dengan sirah dan itu keren banget. Hai saudara-saudara Yusuf yang mengalami pembuangan dalam sumur, batil jub gitu kan. Hai saudara-saudara Musa yang mengalami fitnah dan seterusnya. Hai saudara-saudara, sahabat-sahabat Muhammad yang mengalami begini begini begini. Itu pidatonya sangat indah gitu loh. Cuman kan di Indonesia jarang banget diterjemahin karena memang ya balik lagi Indonesia butuhnya tuh data gitu. Dari pidatonya ini datanya apa? Tapi kalau kita lihat susunan-susunan kalimatnya, itu benar-benar indah. Dan misalnya lagi pidato di bulan Ramadan tahun 2024. Ada kalimat begini. Salamun alaikum bima sabartum warabattum.
gitu kan. Keselamatan buat kalian, wahai penduduk Gaza, karena kesabaran dan keteguhan kalian berjaga di garis depan. Oh itu kalimat yang kuat banget itu bagi masyarakat. Masya Allah. Mudah-mudahan penggantinya juga apa namanya bisa mengestafeti semangat ini ya, Syekh ya. Ya teman-teman semua ya, ya kalau sedih boleh sedih ya, mungkin sholat gaib boleh saja gitu ya. Tapi walaupun begitu tetap optimis dengan apa yang sedang dilakukan perjuangan saudara kita. Qadarullah ini pasti ada sebuah proses mengarah dari kemenangan tentunya juga. Nah salah satunya adalah ini sebuah apa namanya kabar yang luar biasa bahwa Freedom Flotilla, Sumut Flotilla dari 50 negara ini akan masuk ke dalam Gaza. Melewati laut. Bayangin kalau 50 negara yang coba masuk gitu. Apapun yang terjadi mereka tentunya juga sudah siap ya bahwa negara yang akan didatangi adalah negara paling jahat sedunia gitu. The most evil country in the world. Dan risikonya pun sudah diketahui akan seperti apa yang terberat begitu ya. Nah ternyata dari Indonesia juga mengirimkan ke sana yang akan berangkat ke Gaza langsung melalui laut. Salah satunya itu Syekh Ammar ini yang sekarang sudah ada di Tunis gitu. Bisa jelasin uraian sedikit nggak Syekh mengenai program ini? Apa saja yang dijalankan, siapa saja yang berangkat begitu. Oke, kan awalnya kan program ini sebetulnya ada dua hal berbeda nih, gitu kan. Pertama, proyek Flotilla yang merupakan mengirim kapal, gitu ya. Yang terakhir tuh ada Madeline sama Hamdollah, yang kemudian dua-duanya berakhir ditangkap. Yang kedua, aksi sumut dari Maroko dengan Tunis, jalan kaki dan kemudian naik truk juga sampai ke Mesir. Cuman di Mesir kan pada ditangkap nih, sampai rusuh kan waktu itu ya, lemparan botol. Nah, kemudian dua aksi ini digabungkan dan tentu yang paling semangat saat ini adalah orang-orang Spanyol sebenarnya. Orang Spanyol ini semangat ya gabung, akhirnya sepakatlah armada besar Sumut Flotilla. Jadi sumut itu artinya ketabahan, flotilla itu artinya pelayaran. Gabung jadi satu. Nah, di saat yang sama kita-kita yang ada di Indonesia dikumpulkan sama Ustadz Bahtiar Nasir dan Ustadz Hussein Gaza sudah mempersiapkan adanya flotilla Nusantara atau Global Peace Convoy lah gitu. Kita mau mau berlayar gitu ya dari Nusantara lewat terusan Suez, nggak tahu lah nanti gimana caranya. Ternyata bersambut teman-teman kita dari Tunisia dan dari Spanyol nelpon kita nih. Ayo gabunglah kita. Akhirnya dari Indonesia dan Malaysia secara berturut-turut mengirimkan sekitar 20 sampai 25 kapal. Dan sampai hari ini nih, kita yang sudah datang ke sini nih, kita masih terus-menerus mencari kapal-kapal tambahan sehingga diharapkan nggak cuma 55 tapi sekitar 60 sampai 70 kapal kita akan berangkat dengan armada besar menembus blokade ke Gaza membawa makanan. Ya Allah, yang mudah-mudahan dilancarkan. Rencana berangkat tanggal berapa itu? Insya Allah kalau nggak tanggal 6, tanggal 7 sekitar itu. Karena kita masih nunggu delegasi dari negara lain, kita masih nunggu penembusan diplomatik di lautan yang kita lewati, dan kita juga masih menunggu kapal-kapal yang lebih besar lagi untuk kita beli. Aduh, menarik guys dan menegangkan memang dan kita akan coba nanti apa namanya update terus ya. Saya juga coba mungkin mengekori apa yang dijalankan oleh saudara kita yang ada di sana. Siapa tahu juga bisa mengirimkan doa di sini atau juga mau mengirimkan apa namanya menitipkan sumbangan juga bisa melalui sini bisa ya. Bisa nanti secara japri nanti kita minta linknya ya. Siapa tahu teman-teman ada yang mau ikutan barangnya bisa dibawain ke sana gitu. Nah, itu dia. Terima kasih saya untuk waktunya. Semoga dimudahkan perjuangannya dan perjalanannya dan siapa tahu ini akan menjadi satu pintu ya guys ya. Jadi ini kalau ternyata Sumut Flotilla ini bisa masuk, bayangkan ini akan jadi lokomotif masuknya ratusan, mungkin akan ribuan bantuan ke arah sana gitu ya. Tapi untuk masuk sendiri pun adalah sebuah PR besar ya karena kan Israel ini takut ada yang masuk ke dalam, apalagi wartawan untuk mendokumentasikan yang lebih parah apa yang mereka lakukan gitu kan. Pasti akan ada perlawanan itu sudah pasti ya. Karena apa yang kita lihat di sosial media saat ini jauh banget, hanya mungkin 0,01% dari yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Ya, terima kasih waktunya Syekh. Insya Allah semoga Allah menjaga antum dan keluarga yang dititipkan Jakarta juga diberikan kemudahan sama Allah juga. Salam untuk semua pejuang-pejuang ada di sana, Syekh. Ya, salam juga buat teman-teman di Jakarta. Kita berbagi tugas. Mudah-mudahan teman-teman ini tetap memberitakan karena kita-kita yang di sini nih kayak saya, Ustadz Hussein, tentu nggak bisa seaktif itu ketika memberitakan lagi gitu ya. Karena kita fokus di laut. Siap-siap kalau kita, insya Allah. Dan teman-teman semuanya, berita ini bisa di-share teman-teman semua dengan link tayangan kita. Mau di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya ya. Walaupun Indonesia juga lagi
ribut banget, lagi rame banget. Tapi jangan lupa juga pada saudara kita di luar yang juga dalam perjuangan. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih waktunya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga buat teman-teman semuanya, sampai ketemu di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.